Ya sekalian, alhamdulillah guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Syafruddin Al-Jilbari sudah hadir di tengah kita. Insyaallah pembahasannya tentang lubabul hadis terkait tentang ada halaman 21 ya di kitabnya, silakan buka. Baik ya, kepada beliau kami persilakan. Shallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah وكل ضلالة بالنار. وبالسند المتصل الإمام المحدث رحمكم الله وأدام نفع به وببركة علومه في دارين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك الجمعة ya, gitu ya, ketemu nggak? Bukunya nggak dibawa. Man adroka, man siapa saja adroka yang hadir. Adroka itu maknanya mendapati. Kita artikan man adroka siapa yang hadir. Al jama'ata akan sholat berjamaah arba'ina yauman selama 40 hari, nggak putus-putus tuh. Kataballahu lahu bara'atun minan nar, mencatat Allah, siapa Allah, lahu bagi orang yang salat jamaah selama 40 hari, bara'atun minan nar, dibebaskan dari api neraka. 40 hari enggak boleh berhenti selama 40. Kalau kita umroh mungkin sulit mendapatkan arba'in, karena kalau arba'in itu di Madinah itu harus 8 hari, 8 kali 5 40 ya. Jadi kalau pengen dapat arba'in sunnah sholat berjamaah selama 40 waktu itu minimal 9 hari dah. Kalau 8 hari terlalu mepet karena dia pas pulang. Kalau dia misalnya 8 hari itu 40 waktu. Berarti anggaplah kalau 10 hari di Madinah bisa itu menjalankan sholat arba'in. Tapi kalau ada orang yang melaksanakan hajinya tamattu. Haji tamattu itu umroh dulu baru haji. Umroh dulu baru haji. Kalau ifrad, haji dulu baru umroh. Qiran bareng haji mau umroh. Tapi jarang orang melakukan qiran, Pak, karena fisiknya. Orang Indonesia kebanyakan pakai hajinya haji tamattu, umroh dulu baru haji. Jadi tamattu itu maknanya bersenang-senang, nyantai. Jadi saya kemarin berangkat tanggal 26 ya. Nyampe di Mekah 27 tuh. Saya langsung menjalankan namanya umroh ya. Masuk kota Mekah, masuk menjalankan yang namanya umroh wajib. Rapi umroh, tahallul, lepas baju ihramnya. Udah nggak pakai baju ihram lagi, kayak begini aja kita nih, karena udah tahallul. Nah dari tanggal 29 sampai wukuf di Arafah masih panjang waktunya, bisa 2 minggu,
ya bisa 2,5 minggu, itu kan kosong tuh. Ya, kita bisa menjalankan apa? Umroh yang kedua, umroh yang ketiga, umroh yang keempat, umroh yang kelima, menunggu saat wukuf di Arafah. Ya, itu namanya haji tamattu, nyantai. Tapi resikonya haji tamattu kudu bayar dam. Motong kambing 1, anggaplah dia 500 real. 500 anggaplah kali 4.300, hampir mencapai 2,5 juta. Itu harus dibayar karena konsekuensinya ngambil haji tamattu. Apa umroh dulu baru haji, ngedahulun yang sunnah, hajinya dibelakangin gitu. Ada juga orang yang langsung ke Madinah. Kalau di Madinah dia 10 hari, kalau yang reguler nih ya, yang reguler jangan 40 hari. Kalau di Madinah 10 hari dia bisa menjalankan sholat arba'in 40 waktu. Bisa dari arba'in dia kembali ke Mekah untuk persiapan melaksanakan wukuf di Arafah, begitu. Kalau orang yang menggunakan haji ifrad, haji dulu baru umroh, haji plus furoda, yang dia nyampe ke Madinahnya, ke Mekahnya belakangan, pulangnya duluan, itu dia udah memepet ke Arafah. Misalnya kemarin Arafah itu hari Sabtu, Minggu, karena di sana enggak hari Sabtu, karena hari lebarannya di sini hari Minggu, Pak. Lebarannya hari Minggu, di sini hari Senin ya? Ya, Senin sini. Kita lebarannya di sini hari Minggu. Maka kalau dia ibaratnya haji ifrad, itu furoda itu agak mepet, Pak. Mepet ke muka Arafah, makanya dia menggunakan haji ifrad, haji dulu baru umroh. Makanya dia nggak kena yang namanya dam. Kenapa? Ngerjain yang wajib dulu baru sunnah. Siapa yang melaksanakan salat berjamaah selama 40 hari, maka Allah akan bebaskan dari dia dari bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Allah bebaskan dari siksa neraka dan bebas dari sifat nifak. Ada riwayat man shalla arba'ina yawman fil jumu'ati yudraku takbiratul ula kutiba lahu bara'atani bara'atun minan nar wa bara'atun. Dalam hadis lain ada redaksi yang berbeda. Siapa yang sholat 40 hari berjamaah, yudraku atau yudriku takbiratul ula, dan ini orang menjumpai takbir pertama imam. Artinya enggak masuk. Pokoknya imam takbir, dia takbir di belakangnya. Yudrikul jama'ata, mendapatkan itu orang jamaah akan sholat jamaah, maka kutibalahu baro'atani, maka ditulis bagi dia baro'atani, apa 2 pembebasan, baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq, terbebas dari siksa yang namanya bebas dari neraka, dan siksaan sifat dibebaskan dari sifat nifaq. Belum pernah ya. Belum pernah 40 hari sholat berjamaah nggak putus-putus ya. Iya, berat ya. Kita aja belum nyampe ke 40 hari. Ya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla bardaini bi fathil muwahhida wa sukun ra, memfathahkan ba dan menyukunkan ra, bar. Siapa yang salat dua bardah, bardah itu bardun bur, artinya dingin ya. Ai salat al-fajri wa salat al-asri, itu yang dimaksud dengan bardain itu salat fajar, subuh dan salat asar. Sumiya bardaini li'annahuma yusalliyani fi burdain nahar wa huwa tarafan hina yatibul hawa wa tadhibus su'atul har. Dinamakan salat burdain itu kenapa? Dinamakan dengan bardain di annaha karena salat subuh asar yusalliyani dikerjakan itu kedua salat fi burdain nahar, di ujung dari pada siang. Jadi kalau asar itu di ujung siang, kalau subuh di ujung di awal pagi. Jadi kalau sama-sama burdan itu asarnya berarti udah tenggelamnya matahari, subuhnya terbitnya matahari. Dalam bahasa hadis bardain itu dua salat, yaitu subuh dan salat asar. Fil jamaati, dalam kondisi salat berjamaah, dakhal jannata bi ghairi hisab, maka memasukkan siapa Allah ke dalam surga bi ghairi hisab, tanpa hisab lagi. Mannya itu man, sholat itu mannya kalau dalam ilmu grammar man syartiyah. Man syartiyah itu harus ada jawab syaratnya. Dakhal jannah itu menjadi jawab syarat. Siapa yang sholat ya, dua sholat asar dan subuh fi jamaati, dalam berjamaah, dakhala, maka jawabnya memasukkan atau masuk siapa itu orang al jannah, tak ke surga bi ghairi hisab. Tapi ada juga sholat yang memang tidak disunahkan berjamaah. Andai kata berjamaah tidak apa-apa sebagai bentuk tarbiyah, seperti sholat duha. Kalau di sekolahan tuh dilaksanakan tuh Pak Jumat pagi ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ini tarbiyah. Ya, sholat apa lagi? Sholat hajat, ya, itu sunnahnya tidak berjamaah. Sunnahnya tidak berjamaah, sendirian. Istikharah, ya kan? Karena kenapa sendirian? Karena yang namanya hajat sama istikharah itu individu sifatnya, bukan keinginan jamaah. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, disunahkannya, disyariatkannya dia berjamaah. Kenapa? Karena ada sholatnya, ya, ada sholatnya. Dan sholat Idul Fitri Adha itu perempuan yang menstruasi boleh sholat, boleh hadir dalam sholat Idul Fitri Adha, tapi dia nggak sholat. Karena disunahkan dia istima'ul khutbah, disunahkan mendengarkan khutbah Idul Fitri Idul Adha meskipun dia tidak sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man syahida salatal jama'ati, man bermula siapa orang syahida yang hadir. Maknanya syahidah itu menyaksikan, tapi kita terjemahkan ay hadara salatul jamaah, siapa yang hadir salat berjamaah, kataballahu ta'ala dhahiban wa raji'an, akan menulis siapa Allah
zahiban kepada orang yang berangkat, warajian pulangnya, asyra hasanatin akan mendapatkan 10 kebajikan, wa maha anhu asyra sayatin dan akan menghapuskan 10 dosa, wa rafa'alahu asyra darajatin maka akan Allah angkat derajatnya 10 kali derajat. Jadi orang yang berjamaah di masjid dan mushola itu Allah ampunin 10 dosanya, Allah tambahin 10 pahalanya, Allah tingkatkan derajat di sisi Allah 10 tingkatan. Makanya orang-orang yang istiqomah berjamaah dia akan banyak pahala. Kalau kita sholat sendirian itu akan beda pengaruhnya sama berjamaah. Kalau sendirian ya semua ditanggung dewek. Kalau dia ngawur pikirannya lagi ngaco ya kan. Tapi kalau berjamaah andai kata ada satu orang yang benar-benar khusus sholatnya maka yang lain yang ngaco ya kan akan ditutupi dengan kekhusyuan. Makanya al-jamaah al-quwah fil jamaah. Kekuatan itu akan muncul karena bersama-sama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la salata li jaril masjid illa fil masjid. La salata tidak ada salat bagi tetangga masjid illa fil masjid melainkan salat di masjid. Saya baca syarahnya. Rawahu ad-Darqutni wal Baihaqi an Jabir an Abi Hurairah wa hadzal hadis mahmulun anil faridati. Ini hadis dibawa hampir pada posisi fardu wajiban. Bahkan pada masa-masa sahabat Abu Bakar itu orang-orang yang nggak mau datang jamaah masjid itu rumahnya dibakar. Saking pentingnya dianjurkan ziarahnya untuk sholat berjamaah. Di masjid akan lebih utama ketimbang di musola. Di musola lebih utama ketimbang di rumah. Kenapa di masjid lebih utama? Karena di masjid ada sholat tambahan tahiyatul masjid. Kalau di musola tidak ada tahiyatul musola. Jadi jangan salah kalau ada orang sholatnya di kantor, di basement, itu nggak ada sholat sunnah basement. Kalau mau sholat sunnah wudhu, itulah. Jadi kalau sholat sunnah, sholat sunnah tahiyatul basement, ini nggak benar. Sholat sunnah wudhu aja. Sholat sunnatul wudhu ya ini mustaqbal lillahi ta'ala. Sholat sunnah wudhu dan itu punya nilai pahala. Kalau sholat sunnah musola nggak dapat juga. Sholat sunnatul musola biar jelas al-huda itu. Sholat bapak kalau kecuali bapak sholat qobliyah ya, qobliyah relatif ya. Sebelum sholat wajib terus sholat relatif. Ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Sholat relatif. Muakkad itu sholat sunnah yang Nabi nggak pernah ninggalin. Ya, kalau ghair muakkad kadang-kadang Nabi ngerjain juga, kadang-kadang enggak. Di mana ada yang muakkad 1-2 rakaat sebelum subuh. Makanya bapak kalau habis azan la ilaha illallah itu kan sebelum sholat sunnah tuh. Jangan sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi bapak jangan gini, usolli sunnata tahiyat, usolli sunnata qobliyah subhi. Saya niat sholat qobliyah subuh. Jangan pakai niat qobliyah subuh. Sholatnya usolli sunnatal fajri.
sholat sunnah fajar bedanya. Karena kalau habis asar itu ndak ada ba'diyahnya. Maka kalau sholat asar usolli sunnatal asri, jangan usolli sunnatal qobliyatal asar, ya, karena nggak ada ba'diyahnya. Yang ada qobliyah pasti ada ba'diyah. Kalau ndak ada ba'diyah, sholatnya lafadznya usolli sunnatal asri, usolli sunnatal subhi, atau usolli sunnatal fajri rakaataini lillahi ta'ala. Begitu. Kalau sholat yang tidak ada ba'diyahnya langsung sholat sunnah asar, sholat sunnah subuh. Begitu. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, ya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur. Terus 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, berapa? 8. 2 rakaat sesudah isya, berapa? 10. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Berarti 10 yang muakkad. Yang muakkad 12. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 12. Tapi bagaimana? Dan disunahkan juga dalam fikih itu, kalau kita sholat fardu, sholat sunnahnya jangan di satu tempat, geser aja, biar jadi bukti bahwa kita berpindah-pindah duduknya sholatnya. Jangan maghrib di sini, badannya di sini lagi, geser kanan kayak, mundur kayak gitu kan, miring kayak kanan sunnahnya bergeser. Biar apa? Biar jadi saksi bahwa sholat sunnah itu. Bagaimana kalau sholat ba'diyahnya di rumah? Tidak apa-apa. Jika ada orang sholat, ya kan, doa pulang, nggak sholat ba'diyah, sholat ya. Jangan bapak punya pikiran nggak sholat ba'diyah dia. Itu namanya mengkultuskan orang itu nggak sholat. Padahal boleh jadi dia sholatnya di rumah, nggak apa-apa. Bapak sholat ba'diyah di rumah nggak apa-apa, ya kan? Jadi bukti juga bahwa rumah itu jika tepat untuk juga mengerjakan sholat ba'diyah, nggak apa-apa. Bapak mau sholat qobliyah di rumah, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau di masjid lebih bagus sholatnya di masjid. Begitu, karena di masjid itu akan ada pahala banyak. Kalau dia menjaga sholat sunnah wudhu di masjid, dia akan pahala sholat sunnah rawatib, ya, qobliyahnya, meskipun nggak niatkan khusus. Sholat sunnah qobliyatul dhuhri rakaatain, dia akan dapat sholat sunnah apa? Sholat sunnah wudhu, dapat pahala sholat tahiyatul masjid, dapat meskipun nggak diniatkan 3, ya, karena pelaksanaannya semuanya dikerjakan sebelum sholat fardu, begitu maksudnya. Ya kan bangun masjid nih, sholat sunnah qobliyatul dhuhri rakaatain lillahi ta'ala, dapat pahala sunnah wudhu, dapat pahala tahiyatul masjid. Bapak sholat usolli sunnah tahiyatul masjid rakaatain, tahiyatul masjid dikerjakan, dapat sunnah qobliyah, dapat sunnah wudhu juga, begitu. Jadi ada juga hal yang sunnah digabung sama sunnah, tetap aja sunnah. Ada pertanyaan dari jamaah, Ustadz boleh nggak saya akikah saya gabung sama korban? Dia mau akikah apa? Digabung sama korban. Boleh nggak? Boleh. Tapi
boleh, tapi dia meninggalkan yang namanya syariat. Karena kalau akekah sama kurban hukumnya sunnah muakkad, bergabung dapat tuh dua-duanya, tapi boleh tapi meninggalkan syariat. Apa syaratnya? Kalau korban itu kewajiban individu, kalau akekah individu juga mengakekkan anaknya. Tapi ada yang yang keluar dari syariat. Apa? Kalau kurban dagingnya mentah, kalau akekah mateng. Itu yang keluar dari syariat. Itu. Jadi kalau akekah itu dimasak, kalau korban mentah. Ini dibaginya mentah, gitu kan? Setelah itu, maka meninggalkan syariat. Sunnahnya itu dimasak. Kedua, kalau akekah itu sunnahnya tulangnya nggak dicacak, gitu lah. Kalau korban dicacak, ya, maksudnya dipotong gitu kan, dipatahin. Itu kalau akekah sunnahnya jangan dipatahin. Tafa'ulan ditaqwatil jismi, sebagai mengambil berkah untuk kekuatan fisiknya. Tapi jangan begini, enggak sah korbannya kalau enggak sah korbannya kalau belum diakekahkan. Nah, kalau menganggap tidak sah orang yang korban belum akekah, jangan. Karena saya belum baca keterangan bahwa tidak sah korbannya kalau belum diakekahkan. Makanya ibu-ibu itu kalau ngaji, kata Ustadz Anu, kalau belum akekah belum nggak sah korbannya. Jadi kan pernah dengar ya? Kan sama-sama sunnah, apa itu ya? Baik. Kan sama-sama sunnah ini. Ekah sunnah. Itu korban Tapi jangan bilang begitu, nggak sah korbannya kalau belum diakekahkan gitu. Kan sama-sama sunnah. Artinya jangan bilang nggak sah korbannya kalau belum diakekahkan gitu maksudnya. Ya kan kalau akekah kewajiban orang tua, ya enggak? Orang anak lahir sama ayahnya diakekahin kalau dia mampu. Nah, ada omongan begitu, oh nggak sah korbannya karena dia belum akekah. Ya emak kita dulu jangan kata akekah ya, makanya juga susah ya, makanya pakai gatot, pakai gatet, nah, susah begitu. Jadi nggak apa-apa belum, karena berbeda gitu. Jadi jangan nggak sah. Ada lagi gini, haram hukumnya menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Tuh ada ibu yang laporan itu, siapa yang ngomong? Nah ini dalam kitab Nail Autor dijelaskan maksudnya tidak boleh menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Itu maknanya bukan haram, karena dia bacanya kontekstual. Dalam hadisnya begitu, tidak boleh. Kalau tidak boleh kan jadinya haram. Itu hadis Nabi yang ngomong. Nabi yang ngomong Ustaz, ilatnya. Jadi kita kudu ingat kenapa tidak boleh. Dilihat ilatnya. Apa ilatnya? Lah kalau lebih 3 hari zaman Nabi busuk. Sekarang Bapak daging nih. Jangan Nabi sekarang ya. Korban hari apa di sini? Senin. Ya? Nah, itu daging korban yang kita dapat jatah jangan taruh di kulkas. Taruh di baskom 3 hari. Kira-kira bau apa kagak? Busuk kok? Iya. Itu Nabi kenapa enggak boleh? Karena busuk. Bau. Karena zaman Nabi belum ada freezer. Belum ada kulkas. Jadi jangan dihukumi haram. Lah sekarang mah Bapak maaf ya, Bapak korban nih kambing, kan biasa dapat paha ya.
kudu dihabisin tuh pahanya. Oke? Istri si yang korban darah tinggi, hipertensi. Jadi dalam 2-3 hari tiap hari makan daging kambing mulu. Karena haram kalau lebih itu insya Allah ya hipertensi. Iya kan? Nah ilatnya apa? Karena akan busuk. Nah sekarang kalau nggak busuk boleh dong simpen di kulkas, di freezer. Nggak bau boleh. Contoh lain, nggak boleh berwudu di bejana yang berkarat atau ma'ul musyammas, air yang kena terik matahari kan panas. Bapak pernah nggak ngalamin wudu airnya ada panas? Ya, jangan panas. Ya kan berasa sih kepada kok turun air panas begitu ya. Ya, ilatnya apa? Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita membudu dengan air yang kena sinar matahari akan mengganggu kulit, atau dia wudhu di tempat bejana yang karatan akan menimbulkan bisa bahaya. Kenapa nggak boleh? Karena panas. Sekarang ilatnya panas, panasnya hilang. Kan ilatnya hilang. Kalau ilatnya hilang, sebab hilang maka enggak jadi haram lagi. Dilarang apa? Ilatnya hilang. Begitu. Haram hukumnya mandi air panas. Itu benar. Air panas. Ya kan Pak, maaf ya saya di hotel ini saya ada air panas enggak? Ada sampai mandi air panas, sombong amat ya orang. Lebih bisa lodoh ya kan. Air hangat kali kita ngomongin air panas, saya mau mandi air panas, kuat amat ya orang. Jangan kata air panas, air hangat aja udah kagak enak gitu. Yang dilarang karena panas. Ilatnya panasnya hilang, maka hukumnya jadi boleh. Begitu. Contoh lain, orang boleh melaksanakan sholat jamak qashar. Ilatnya apa? Karena musafir, ya kan? Karena bepergian jauh kan? Ilatnya itu sebabnya. Maka boleh jamak, boleh qashar. Ilatnya hilang. Dia nggak pergi ya jauh, ada di rumah. Boleh nggak jamak qashar? Nggak boleh, karena ilatnya udah kagak ada. Begitu. Ya. Jadi kadang-kadang orang begitu, haram menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Nah boleh nggak jual daging korban? Kalau orang pengorban nggak boleh. Saya nggak makan misalnya kambing nggak tinggi dijual nggak boleh. Tapi kalau orang miskin menjual daging korban boleh. Karena kalau orang yang mampu atau korban punya hak lil it'am, makan doang. Kalau orang susah punya hak lil tamlik, untuk memiliki. Jadi kalau ada orang, kan ada maaf ya, orang yang susah ada 10 kantong kambing dan sapi, 10 kantong. Kalau itu dapat ya belum ada ya, cuman beras orang ada, gas habis, minyak ente, ya kan? Lebih mau makan pakai apa tuh daging? Masa nggak ada kompor? Nggak ada, hah? Kan pakai gas pak. Kan tadi dibilang gas habis, beras habis, mau ditiup, kan? Dijemur, matang enggak kering busuk. Maka boleh tuh orang miskin menjual 5. Untuk apa? Beli gas, beli beras, beli bumbu, boleh. Kalau saya korban saya nggak boleh saya jual, haram. Kan menba'a syai'an minal udhiyati fala udhiyatara.
siapa yang menjual bagian dari kurbannya maka tidak sah kurbannya. Begitu. Jadi kalau orang kurban dia nggak boleh menjualnya. Kalau dia nggak doyan daging kambing sekeluarga sedekahin sama orang, itu akan dapat pahala. Begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati rahmatun. Adapun salat berjamaah itu rahmatun adalah kasih sayang. Wa hiya khairu minad dunya wa fiha. Dia lebih bagus dari dunia di sisinya. Wal jama'atu rahmatun. Kebersamaan itu melahirkan rahmat. Ya. Ai luzumu jama'ah muslimin muwassilun ila rahmah. Orang yang senantiasa istiqomah berjamaah muwassilun ila rahmah akan mengantarkan kepada kasih Allah. Au sababun lirahmah, sebab mendapatkan kasih. Wal firqatu adzabun, sedangkan orang sendirian itu akan melahirkan yang namanya siksa. Mana siksa? Anu wal ifradu anhum sababul azabi, sebabnya siksa. Jadi kalau kita bersatu pasti tidak ada sesuatu pekerjaan yang enggak selesaikan. Ya. Al-quwatu alam al-istima'u alamatul quwwah. Kebersamaan melahirkan kekuatan. Wal firqatu bukan alamatul du'fi, sedangkan bercerai-berai akan melahirkan kelemahan di dalam segala sesuatu. Ya. Babul ashir fi fadhil jum'ati wallahu a'lam bishawab. Kita 2 minggu. Jadi kemarin saya ada urusan jadi nggak bisa ngajar. Tapi tetap aja entar minggu ini minggu berapa nih? Minggu ketiga entar saya lagi. Ya mudah-mudahan saya nggak ada acara. Pokoknya saya minggu pertama dan minggu ketiga. Ya. Begitu. Ya. Yang mana nih? Tetap aja saya tetap 2 juga gitu. Oh, ya. Gitu aja. Kan saya bisa saya ngisi. Besok saya ngisi lagi. Ada pertanyaan? Berarti Sabtu besok fikih. Tidak ada ya? Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqil Fatihah sirrul Fatihah qaramatil Fatihah ya man nazzal Fatihah ij'alna minal ummatis salihah wa jami' a'malina maqbulah ya mujammil lana dzikral jamala jammina minad dunya wal akhirah khair ta'bur salam fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna 'ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban katsiran wasi'an. Barik Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma tawil a'marana fi ta'atillah wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa wassi' arzaqana li ziyaratina ila Makkatil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dawa fi subhanakallahumma wa tahiyyatu fi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.